Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di mata kuliah Sains Data. Di video ini kami akan berpresentasi mengenai data mining. Oke, sebelum kita mulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan tim dari kelompok 3 ini. Yaitu yang pertama saya sendiri, Yahya Ayas Abdurrahman, kemudian yang kedua yaitu Widya, kemudian yang ketiga yaitu ada teman saya Surya, kemudian ada Wiki Nasmansyah, kemudian ada Syahrul Ramadan, Widianto, dan Urwah. Oke, kita langsung aja masuk ke presentasinya, yaitu yang pertama penjelasan apa itu data mining yang akan dijelaskan oleh teman saya Widya. Ya, silakan Widya. Nah, apa sih data mining itu? Nah, di sini data mining adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Oke, itu tadi penjelasan dari apa itu data mining. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu peran utama data mining. Oke, mungkin yang akan dijelaskan teman saya Wiki Nasmansyah, dipersilakan. Oke, saya akan melanjutkan di poin untuk peran utama data mining. Yang peran utama data mining yang pertama yaitu ada namanya estimasi. Estimasi adalah suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai populasi dengan memakai nilai sampel. Estimasi biasanya diperlukan untuk mendukung keputusan, baik menjadwalkan pekerjaan, menentukan berapa lama proyek perlu dilakukan, dan berapa biayanya. Kemudian ada namanya forecasting. Metode ini digunakan untuk salah satu untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produksi. Kemudian ada namanya klasifikasi. Klasifikasi digunakan jika atributnya bisa berupa nominal atau numerik, tetapi labelnya harus berupa nominal. Dan yang keempat ada clustering. Clustering digunakan jika dataset tidak memiliki label atau atributnya numerik. Pengklusteran merupakan pengelompokan suatu data. Kemudian ada namanya asosiasi. Asosiasi digunakan jika dataset ingin diketahui seberapa dekat dengan hubungan antara atributnya. Dalam data mining, proses asosiasi adalah pencarian atribut yang muncul atau sering muncul dalam waktu yang bersamaan. Di sini ada contoh dari dataset himpunan data yang terdiri dari kelas, label, target, ada atribut, fitur, dan dimension. Dan beberapa record yaitu objek, sampel, tuple data, dan bersifat nominal dan numerik. Kemudian tipe data. Data itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertamanya measurement, kemudian dibagi menjadi rasio dan interval yang tipenya numerical atau continue. Kemudian data juga dibagi menjadi counting. Counting itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ordinal dan nominal. Yang pertama yang disebut dengan categorical atau discrete. Di sini ada tipe data dan deskripsinya dan contoh operasinya. Contohnya ada, kita ambil rasio mutlak, data yang diperoleh dengan cara pengukuran. Contohnya umur, operasinya menggunakan geometrik, mean, harmonik, mean, dan Bayesian. Kemudian ada tipe data interval, deskripsinya itu data yang diperoleh dengan cara pengukuran. Dan contohnya yaitu suhu, kemudian operasinya mean standar, dan kemudian ada ordinal peringkat, data ini dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Contohnya itu tingkat kepuasan, operasinya median percentile, rank correlation, run tested, dan sign test. Nah, di sini ada contoh dari data estimasi pengiriman pizza. Ini output Polotcon legendnya, ada formula function, discussion, correlation dan asosiasi, dan rule aturan cluster. Kemudian ada forecasting harga saham. Itu contohnya.
dia bentuk real-time pengetahuan berupa rumus neural network, forecasting cuaca, exchange rating forecasting, contoh-contohnya di sini semua ada. Klasifikasi kelulusan, di sini ada contoh kelulusan klasifikasi mahasiswa, pengetahuan berupa pohon keputusan, dan masih banyak lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Nah, itu tadi adalah peran utama data mining. Oke, berikutnya yaitu pembahasan yang keempat, metode yang bisa digunakan pada data mining yang akan disampaikan teman saya, yaitu Syahrul Ramadan. Dipersilakan. Saya akan melanjutkan dari poin sebelumnya, yaitu metode dari data mining. Untuk metode dari data mining ini ada beberapa, yaitu estimation, forecasting, classification, clustering, dan association. Nah, untuk estimation ini sendiri atau metode estimasi, ini kalau kita kaji dari bahasanya, estimasi itu adalah suatu proses metode di mana kita memperkirakan. Jadi estimasi itu memperkirakan, bisa dari nilai populasi dengan memakai nilai sampel. Estimasi biasanya diperlukan untuk mendukung keputusan yang baik, menjadwalkan pekerjaan, menentukan berapa lama proyek perlu dilakukan dan berapa biayanya, menentukan apakah proyek layak dikerjakan, dan lain-lain. Salah satu algoritma yang dapat memodelkan persamaan untuk menghitung estimasi yaitu algoritma linear regression. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode forecasting. Jadi metode forecasting ini adalah metode data mining yang sangat penting. Sebagai contohnya, metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti sebanyak apa produk penjualan sebanyak apa penjualan produk tertentu pada bulan depan gitu misalnya. Jadi teknik forecasting ini dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sebut barusan. Sebagai inputnya, teknik forecasting akan mengambil sederetan angka yang menunjukkan nilai yang berjalan seiring waktu, dan kemudian teknik forecasting ini akan menghubungkan nilai masa depan dengan menggunakan bermacam-macam teknik machine learning dan teknik statistik yang berhubungan dengan musim, tren, dan noise pada data. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu metode classification. Jadi metode classification ini adalah metode yang paling umum, yang paling banyak digunakan pada data mining. Sebagai contohnya, biasanya yang melibatkan metode classification dalam persoalan bisnis itu seperti count analysis dan risk. Classification adalah tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Jadi dia memberikan kelompok gitu. Setiap keadaan berisi sekelompok atribut. Salah satunya adalah kelas atribut. Metode ini butuh untuk menemukan sebuah model yang dapat menjelaskan kelas atribut itu sebagai fungsi dari input atribut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode data mining clustering. Jadi untuk metode data mining clustering ini sering disebut sebagai segmentation. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut.
mengelompokkan data yang memiliki jadi dia mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut gitu. Jadi metode clustering ini adalah metode data mining yang unsupervised karena tidak ada satu atribut pun yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran. Jadi seluruh atribut input dilakukan sama. Kebanyakan metode clustering ini membangun sebuah model melalui serangkaian pengulangan dan berhenti ketika model tersebut telah memusat atau berkumpul. Yang selanjutnya adalah metode association. Jadi metode ini sering disebut sebagai market basket analysis. Sebuah problem bisnis yang khas adalah menganalisis tabel transaksi penjualan yang mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Misalnya ada orang yang membeli sambal, biasanya juga dia beli kecap gitu. Kesamaan yang ada dari data pembelian digunakan untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan biasanya apa yang terjadi guna kepentingan cross selling. Jadi dalam istilah association ini, setiap item dipertimbangkan sebagai informasi metode association yang memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama untuk mencari produk apakah yang biasanya terjual bersamaan, dan yang kedua untuk mencari tahu apa aturan yang menyebabkan kesamaan tersebut. Baik, itu sekian dari saya. Nah, itu tadi penjelasan metode data mining. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu sejarah adanya data mining ini dari mana gitu. Mungkin yang akan dijelaskan oleh teman saya Yudianto, silakan. Sini saya akan melanjutkan ke materi yang kelima, yaitu tentang sejarah data mining. Sebelum 1600 bisa dikenal sebagai empirical scans atau yang disebut sains kalau bentuknya kasat mata. Kemudian dari 1600 sampai 1950 disebut theoretical scans atau bisa disebut sains kalau bentuk bisa dibuktikan secara matematis atau eksperimen. Kemudian dari 1950 sampai 1990 disebut computational scans atau disebut seluruh disiplin ilmu bergerak ke komputasi atau lahirnya banyak model komputasi. Kemudian dari 1990 sampai sekarang disebut sebagai data science atau kultur manusia menghasilkan data besar, kemampuan komputer untuk mengelola data besar. Datangnya data mining sebagai arus utama sains. Dengan berkembangnya revolusi industri 4.0 pada tahun 1784 yaitu industri 1.0. Kemudian pada tahun 1870 industri 2.0. Kemudian pada tahun 1969 disebut sebagai industri 3.0 dan sekarang industri 4.0. Mungkin itu dari penjelasan dari data mining, dari sejarah data mining. Nah, itu tadi teman-teman ya untuk sejarah data mining. Kemudian pembahasan terakhir yaitu penerapan data mining yang akan disampaikan teman saya Ruah. Dipersilakan. Jadi setelah sebelumnya sudah dijelaskan kan tentang apa itu data mining dan lain-lainnya, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan pada data mining itu sendiri. Yang pertama itu salah satunya itu dari contohnya dari penentuan kelaikan kredit pemilihan rumah pada bank gitu. Jadi seperti orang-orang yang mengajukan istilahnya kredit untuk
membeli rumah dan lain-lainnya, itu nanti datanya bakal diolah gitu melalui data banknya itu sendiri. Lalu penentuan pasokan listrik PLN untuk wilayah Jakarta contohnya. Terus prediksi profil tersangka koruptor dari data pengadilan, perkiraan harga saham dan tingkat inflasi. Jadi bisa memperkirakan gitu kan data-data seperti ya harga-harga saham melalui pada pasar saham dan tingkat inflasi kemungkinan terjadinya gitu kan. Terus analisis pola belanja pelanggan gitu ya, macam-macam mungkin dari berbagai macam aplikasi gitu ya, entah itu ya aplikasi hijau atau yang oranye itu kan. Terus memisahkan minyak mentah dan gas alam, penentuan pola pelanggan yang loyal pada perusahaan operator telepon, deteksi pencucian uang dari transaksi perbankan atau deteksi serangan intrusion pada suatu jaringan. Nah, ini banyak sekali sebenarnya penerapannya ya. Mungkin kalau seperti yang tadi kan sudah dijelaskan, ada salah satunya dari perkiraan harga saham dan tingkat inflasi gitu ya. Nah, itu dia seperti kayak banyak yang dapat dijadikan solusi dari penerapan data mining pada analisa pasar dan manajemen gitu ya. Seperti menebak gitu ya target pasar, melihat pola beli pemakai dari waktu ke waktu, cross market analysis profil customer, identifikasi kebutuhan customer, menilai loyalitas customer, terus informasi summary gitu. Jadi kayak kesimpulan informasinya gitu ya. Terus ada analisa perusahaan dan manajemen risiko. Dia ya menganalisis gitu kan sebuah perusahaan gitu. Seperti kayak perencanaan keuangan juga dan evaluasi aset, perencanaan sumber daya atau bisa disebut juga resource planning. Terus sama kemungkinan persaingan gitu kan atau competition. Terus kayak tadi juga yang sudah saya sebutkan seperti penentuan pola pelanggan yang loyal pada perusahaan operator telepon maksudnya. Itu dia pada dunia telekomunikasi itu ya. Sebuah perusahaan telekomunikasi menerapkan data mining untuk melihat dari jutaan transaksi yang masuk, transaksi mana saja yang masih harus ditangani secara manual gitu. Jadi kan meskipun udah zaman modern gitu kan, udah semuanya ibaratnya udah komputerisasi gitu kan, otomatis gitu. Banyak bot-bot yang sudah dipakai. Tapi tetap saja ada beberapa bagian yang tetap harus diurus secara manual gitu. Terus pada tadi ya bidang keuangan gitu ya, perbankan. Financial Crimes Enforcement Network di Amerika Serikat baru-baru ini menggunakan data mining untuk menambang triliunan dari berbagai subjek seperti properti, rekening bank, dan transaksi keuangan lainnya untuk mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan seperti money laundering ya, yang biasa dilakukan sama para koruptor gitu ya. Jadi mereka melakukan money laundering ini biar nggak ketahuan gitu kan uang itu dari mana gitu. Terus dari perusahaan asuransi juga, ini salah satu contohnya nih dari Australian Health Insurance Commission, menggunakan data mining untuk mengidentifikasi layanan kesehatan yang sebenarnya tidak perlu tetapi tetap dilakukan oleh peserta asuransi. Terus dalam bidang olahraga gitu ada IBM Advanced Scout menggunakan data mining untuk menganalisis statistik permainan player NBA basket itu ya, jumlah shots block, bola yang diblok gitu, yang ditahan, assist sama fouls-nya. Terus dalam rangka mencapai keunggulan bersaing atau competitive advantage untuk tim-tim NBA. Terus dalam bidang astronomi juga, Jet Propulsion Laboratory, JPL atau singkatannya, di Pasadena, California, dan Palomar Observatory berhasil menemukan 22 quasar dengan bantuan data mining. Hal ini merupakan salah satu kesuksesan dari penerapan data mining di bidang astronomi dan ilmu luar angkasa. Jadi quasar itu supermasif bisa dibilang dia tuh seperti galaksi gitu ya. Saya kurang ngerti juga kalau masalah ilmu ruang angkasa. Terus yang terakhir ini ada penerapan di bidang internet atau web surf 8.
Salah satu contohnya ini ada IBM SurfEd menggunakan algoritma data mining untuk mendata akses halaman web, khususnya yang berkaitan dengan pemasaran guna melihat perilaku dan minat customer, serta keefektivitasan pemasaran melalui web. Jadi banyak banget ya penerapannya dari data mining ini ke banyak banget bidang di dunia gitu ya. Terutama kayak perusahaan-perusahaan besar gitu yang pasti mereka dapat diuntungkan sekali gitu dalam penerapannya melalui data mining gitu. Ini salah satunya banyak terobosan-terobosan juga yang didapat sama berbagai macam perusahaan melalui data mining gitu, melalui kelebihan menggunakan data mining gitu. Ya kayak tadi salah satunya astronomi, di bidang astronomi dan ilmu luar angkasa gitu, mereka bisa menemukan tempat-tempat baru gitu, galaksi-galaksi yang bahkan sebelumnya nggak tercapai gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Oke, mungkin ini udah sampai yang terakhir. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila masih ada kurangnya mohon dimaklumi, karena kami masih mahasiswa, masih perlu banyak mencari ilmu. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.